Sedikit ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita memiliki dua pelindung dari siksa, dari azab Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Beliau sudah wafat. Ya. Dan tersisa istighfar. Apabila ia juga pergi, maka kita binasa. Ini perkataan sahabat Nabi ya, yang jelas-jelas ikut bersama Nabi SAW dalam perjuangan-perjuangan. Abu Musa al-Asy'ari masuk sekali radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan itu. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau mengatakan, dulu kita punya dua hal. Dua-duanya bisa menyelamatkan dari siksa. Yang pertama sudah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Kalau beliau ada, kita berdosa, kita bisa datang, ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Itu banyak sering terjadi begitu para sahabat ya, ridwanullah alaihim. Yang buat dosa lalu beliau minta agar Nabi SAW memohon ampun, itu bisa. Ya. Tapi sudah pergi, Nabi SAW sudah meninggal, kita nggak mungkin lagi. Ya. Bertemu dengan beliau SAW kecuali di akhirat nanti. Dan insya Allah kita bertemu dengan beliau dimulai di haudnya SAW. Atau kita akan minum dari haudnya telaga Nabi SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau yang mulia SAW dan bersama beliau di surga insya Allah. Allahumma amin. Juga, dan ini sudah pergi, sudah tidak ada. Tinggal yang kedua adalah istighfar. Kalau kita juga tidak istighfar maka binasalah kita. Makna ini dalam sekali. Artinya kalau anda menyombongkan diri tidak mau istighfar kepada Allah, berarti anda sebenarnya teman-teman sekalian orang yang memang siap untuk berhadapan dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak luput dari kesalahan dalam keseharian kita kan, seperti itu. Ya. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur ya, dengan kesolehannya. Merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu dia lagi lapang, maka aku akan terima permohonannya pada saat dia lagi sempit. Jadi lagi sehat, lagi kaya, lagi nggak ada masalah, anda selalu berdoa sama Allah. Di saat itu menjadi tiket VIP untuk supaya doa anda di saat anda sedang ada masalah diterima oleh Allah SWT. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tuh. Dan siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan pasti mengampuninya. Gitu kan? Jadi jelas sekali nih bagaimana ya, istighfar itu manfaatnya sangat luar biasa. Ibnul Jauzi rahimahullah menukil, mengatakan iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Ya, dengan dosa kita jadi celaka, gitu kan? Dan sangat dekat dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selamatkan. Dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Jadi iblis ya, mencelakakan manusia dengan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Tapi kata iblis, dan mereka membinasakanku, justru menyerangku balik dan bisa menyelamatkan diri mereka dengan istighfar dan la ilaha illallah. Karena biar sebesar apapun dosa yang kita lakukan, dengan istighfar kita akan dimaafkan. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik atau masih dalam koridor berbuat baik. Oleh itu teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat dosa, biasanya syaitan bisikin ke dia itu, kau kan sudah terlanjur buat dosa, udahlah buat aja nanti sekalian istighfarnya. Atau bisikannya, ya, udah nggak masalah, berbuat dosa saja, toh kau juga sudah terlanjur najis, sudah kotor, nggak mungkin lah kau dimaafkan. Nah seperti itu bisikan-bisikan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya orang kalau berbuat salah dalam syariat Allah SWT harus segera memohon ampun.